Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 6 langkah melahirkan generasi cerdas dan soleh berdasar ajaran Islam. Islam pernah mencapai masa keemasan pada abad pertengahan. Saat itu lahir generasi-generasi yang luar biasa, tidak hanya mendalami dalam ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Karakteristik generasi emas Islam. Ada 2 karakteristik utama generasi emas Islam, yaitu cerdas dan soleh. Sebagian besar mulai belajar ilmu dengan menghafal Al-Quran. Rata-rata generasi emas Islam hafal Al-Quran di saat masih kecil, sekitar usia 7 tahun. Selanjutnya mempelajari ilmu hadis dan ilmu-ilmu lainnya sesuai bidang. Pencapaian dalam bidang keilmuan bukan hanya dalam satu bidang. Mereka adalah generasi polimat atau orang yang memiliki pengetahuan luas dan keahlian di banyak bidang ilmu yang berbeda. Tidak hanya sekedar mempunyai keilmuan yang luas, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuannya untuk memecahkan masalah yang kompleks. Sebagai contoh, Al-Khwarizmi yang dikenal sebagai bapak algoritma memiliki penguasaan ilmu di bidang matematika, astronomi, dan geografi. Ibnu Sina sebagai bapak kedokteran mempunyai keahlian di bidang kedokteran, pemikir, dan sains. Sedangkan dalam bidang agama, para ulama generasi emas mempunyai kemampuan menguasai berbagai bidang ilmu seperti ilmu Al-Quran, ilmu hadis, sejarah, dan berbagai keilmuan di bidang agama lainnya. Gambaran kecerdasan generasi emas, yaitu kecerdasan generasi Islam ini salah satunya ditandai dengan hafalan yang luar biasa. Sebagai contoh, Imam Bukhari adalah ulama hadis terkemuka. Beliau mempunyai hafalan yang sangat luar biasa. Ketika belajar, Imam Bukhari tidak mencatat ilmu yang diberikan oleh gurunya, tetapi ketika diuji, hafalan Imam Bukhari lebih lengkap dibandingkan teman-teman yang mencatat ilmu yang diajarkannya. Hasan al-Basri, salah seorang ulama besar, mempunyai hafalan yang luar biasa. Beliau diberikan anugerah mampu menghafal apapun yang didengarnya. Hasan al-Basri pernah menyatakan, "Tidak ada yang terdengar oleh telingaku kecuali pasti aku hafal." Sampai-sampai ketika mendengar ucapan seorang pendusta pun, aku harus menutup telinga karena takut terhafal olehku. Saudaraku, mengapa generasi emas Islam cerdas dan soleh? Rahasia kecerdasan generasi emas Islam terletak pada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber ilmu. Allah Ta'ala yang mengajarkan kepada manusia
apa-apa yang belum diketahui. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surat Al-Alaq ayatnya 5. Kunci untuk mendapatkan ilmu dari Allah Ta'ala adalah dengan bertakwa. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayatnya 282 yang artinya begini, dan bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarmu. Takwa artinya taat dan lawannya adalah maksiat. Maka untuk meraih kecerdasan yang luar biasa, syaratnya adalah meningkatkan takwa dan menghindari maksiat. Imam Waqi merupakan salah satu imam yang sangat cerdas. Setiap kitab yang dipegangnya pasti sudah dihafal isinya. Ketika ditanya mengenai rahasia kecerdasannya, Imam Waqi menjawab, tinggalkanlah kemaksiatan. Tidak pernah aku dapati obat yang lebih manjur untuk menguatkan hafalan dari yang satu ini, yaitu meninggalkan maksiat. Di kesempatan lain Imam Waqi mengatakan, ketahuilah bahwasanya ilmu adalah anugerah ilahi, dan anugerah ilahi itu tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Ilmu adalah cahaya yang dipancarkan ke dalam hati, namun kemaksiatan dalam hati dapat menghalangi dan memadamkan cahaya tersebut. Saudaraku yang dirahmati Allah, 6 langkah melahirkan generasi cerdas dan soleh, yaitu 1. Jadilah orang tua yang bertakwa. Sekali lagi, jadilah orang tua yang bertakwa. Ini menjadi cikal bakal anak menjadi cerdas dan soleh. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 disampaikan agar tidak melahirkan generasi yang lemah, termasuk dalam hal kecerdasan. Orang tua harus menjadi orang yang bertakwa dan menjaga lisannya. 2. Mengajarkan anak Al-Quran sejak dalam kandungan. Mengajarkan anak Al-Quran sejak dalam kandungan dengan memperdengarkannya. Al-Quran akan meningkatkan kecerdasan anak. Setelah lahir, anak diarahkan untuk menghafalkan Al-Quran sebagai dasar ilmunya. 3. Mendidik anak agar menjadi manusia yang bertakwa, tidak terkontaminasi dengan maksiat dan barang haram sedikitpun. Ini akan memudahkan ketika anak belajar ilmu. 4. Mendoakan anak agar menjadi anak yang cerdas dan soleh. Doa orang tua adalah doa yang mustajab. Yang nomor 5, mendidik anak untuk menghormati dan menjaga adab terhadap guru. Hormat kepada guru menjadi sumber keberkahan ilmu. Dengan ridho guru, ilmu akan lebih mudah dikuasai. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.